Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinanti-nantikan oleh para tenaga honorer untuk menjadi P3K. Hari ini Anda sudah mendapatkan kabar yang terbaik. Selamat bagi seluruh honorer. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Dipastikan 1.608.743 honorer termasuk pelamar TMS akan diangkat menjadi P3K. Apa dasarnya? Mari kita lihat surat BKN. Siaran pers nomor 006 tertanggal 23 Januari 2025. 1.608.743 non-ASN database BKN telah mendaftar seleksi P3K 2024. Pendaftaran seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 resmi berakhir pada 20 Januari 2025. Setelah dilakukan beberapa kali perpanjangan. Melalui kesempatan perpanjangan pendaftaran dan kriteria pelamar tambahan tersebut, terhitung non-ASN database BKN yang mendaftar seleksi P3K tahap 2 berjumlah 116.498. Sementara non-ASN database BKN yang sudah mendaftar seleksi P3K tahap 1 mencapai 1.568.614. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah untuk menyelesaikan non-ASN yang terdaftar di database BKN sesuai amanat Undang-Undang ASN. Dengan demikian, terhitung dari 1.789.051 total non-ASN database BKN, sebanyak 1.608.743 telah terakomodir dalam pendaftaran seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Adapun seleksi untuk non-ASN database BKN yang tidak memenuhi syarat pada tahap seleksi kompetensi P3K tahap 1 dan TMS pada tahap seleksi kompetensi dasar dan atau seleksi kompetensi bidang akan dialihkan dalam kebijakan P3K paruh waktu. Hal ini sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Kepala BKN Prof. Judan Arif menyampaikan bahwa seleksi P3K tahap 1 dan 2 termasuk kriteria pelamar tambahan yang diterbitkan lewat Kemenpan RB 15 2025 di tengah pendaftaran P3K tahap 2 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non-ASN database BKN sesuai amanat Undang-Undang ASN. Selain itu, para non-ASN database BKN yang belum terakomodir dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 juga akan dialihkan dalam kebijakan pengadaan P3K paruh waktu, di mana implementasinya akan mulai dilaksanakan setelah rangkaian seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 rampung dilakukan. Terakhir, Kepala BKN juga tidak berhenti mengingatkan agar instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah pusat tidak lagi mengangkat tenaga honorer. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Muhammad Ridwan. Dari data-data siaran pers ini, ada beberapa kajian yang kita harus tahu bersama. Jumlah honorer database BKN yang belum diangkat menjadi P3K, data terakhir ada 1.789.051. Sesuai isi siaran pers BKN tadi, honorer database BKN yang mendaftar tahap 1 ada 1.568.614. Sedangkan honorer database
BKN yang mendaftar di tahap kedua ada 116.498. Maka jumlah yang mendaftar tahap 1 dan tahap 2 ada 1.685.112. Tetapi honorer database BKN yang terakomodir menjadi P3K termasuk P3K paruh waktu ada sejumlah 1.608.743. Nah, jika kita lihat database BKN yang belum diangkat menjadi P3K adalah 1.789.051. Yang terakomodir di siaran pers ini adalah 1.608.743. Maka total yang belum terakomodir adalah 180.308. Pertanyaan, yang 180.308 ini mau dikemanakan? Ini pertanyaan. Untuk menjawab itu bisa kita lihat jawabannya ada di isi siaran pers tadi. Yaitu, coba kita lihat, kita baca ulang. Ini ya, yang saya underline ini. Selain itu, perhatikan baik-baik. Para non-ASN database yang belum, perhatikan ini baik-baik, yang belum terakomodir dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 juga akan dialihkan dalam kebijakan pengadaan P3K paruh waktu. Biar dia tidak mengikuti seleksi, tetap dia akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Prakerap ini menjamin bahwa seluruh tenaga non-ASN 1,7 juta lebih akan diangkat menjadi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.